Pelayan-pelayan Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Madiun mulai tahun 1937 hingga sampai sekarang. Bapak Pendeta Wiryo Musti, SMTH. Sejak bulan Maret 1937, pengembalaan Jemaat Madiun ditangani Bapak Pendeta Wiryo Musti. Dengan ketekunan dan pelayanan, beliau tetap bersemangat dalam tugas mengabarkan Injil dan berkat Tuhan. Banyak jiwa-jiwa baru bertobat sehingga lahirlah pepanan-pepanan baru, seperti Dungus Kecamatan Wungu, Kepel, dan Jajar Kecamatan Kare. Di samping tugasnya yang pokok, beliau membantu pelayanan di gereja Citok Kiau Wi atau sekarang GKI Madiun. Dalam pelayanannya, rintangan-rintangan dan penderitaan datang bertubi-tubi, apalagi saat pendudukan tentara Jepang. Penderitaan beliau bertambah berat di saat istrinya, Ibu Wiryo Musti, yaitu Suciati David, menderita sakit dan meninggal pada tanggal 1 Desember 1944. Walau demikian, beliau tetap gigih mengabarkan Injil, hingga membuahkan jiwa-jiwa baru dan timbul sekelompok Kristen baru di Caruban yang dipelopori oleh Ibu Sasmini yang berprofesi sebagai bidan. Pada zaman Perang Kemerdekaan tahun 1945, GKJW Jemaat Madiun mengalami kesulitan. Demikian pula pada zaman kelas 1 disusul pemberontakan PKI Musuh dan dalam kelas 2. Walaupun demikian, para jemaat tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan memberi kekuatan dan tidak pernah meninggalkan. Setelah Perang Kemerdekaan berakhir, keadaan jemaat GKJW Madiun berangsur-angsur pulih kembali. Pada tanggal 27 Juli 1952, Bapak Wiryo Musti menikah lagi dengan Ibu Sumiwi Kapan. Tahun 1956, Bapak Pendeta Wiryo Musti menderita sakit mata katarak yang sangat mengganggu pelayanannya. Untuk itu, tugas-tugas beliau ditangani oleh majelis. Pada tahun 1957, Pendeta Wiryo Musti tidak aktif lagi, sehingga seolah-olah terjadi kekosongan pendeta sampai tahun 1959. Beliau pada tahun 1969 pindah ke Mojowarno bersama keluarga, dan pada 17 Desember 1972 beliau dipanggil menghadap Tuhan, dimakamkan di Mojowarno. Bapak Pendeta Siswoyo Raharjo, STH. Awal tahun 1960, Bapak Pendeta Siswoyo ditapskan sebagai Gembala GKJW Jemaat Madiun oleh Ketua Sinode Bapak Pendeta Marjosir. Dalam pelayanan Pendeta Siswoyo, perkembangan yang patut dicatat adalah: pertama, pembelian dan pembangunan pastori; kedua, pemugaran bagian depan gedung gereja; ketiga, pertobatan massal di Gresik; dan keempat, diresmikan kelompok Rejo Agung sebagai pepanan baru. Untuk perluasan gereja pada tanggal 28 Agustus 1964, gereja membeli tanah dari keluarga Bapak Karman yang digunakan sebagai ruang pastori. Lokasinya yaitu belakang gereja sekarang. Namun, Bapak Pendeta Siswoyo mengajukan pengunduran diri sebagai pendeta GKJW Jemaat Madiun. Pada tahun 1972, Sinode GKJW meluluskan pengunduran diri Bapak Pendeta Siswoyo, sehingga GKJW Madiun selama 1 tahun mengalami kekosongan pendeta dan dilayani oleh majelis. Bapak Pendeta Mariono, STH. GKJW menunjuk Bapak Mariono sebagai pendeta GKJW Madiun. Namun, pada tanggal 23 Desember 1973, dalam perjalanan pulang setelah melayani Natal di tempatan Jajar dan tempatan Gelap, Bapak Pendeta Mariono mendapatkan kecelakaan di Dungus.
Pada tanggal 1 Januari 1974, beliau dipanggil Tuhan dan dimakamkan pada tanggal 2 Januari 1974 di Kediri, Mates. Setelah kurang lebih 1 tahun kekosongan, GKJW menugaskan Bapak Pendeta Nuri Adiwiyata SMTH sebagai pendeta GKJW Madiun. Tanggal 1 Desember 1974, Pendeta Nuri Adiwiyata dilantik sebagai pendeta GKJW Jemaat Madiun. Di bawah naungannya, jumlah warga yang bertambah pesat membuat frekuensi pelayanan pada hari Minggu ditambah menjadi 3 kali ibadah, yaitu pagi, siang, dan sore. Diadakan pula kebaktian rumah tangga atau KRT, serta pelayanan ibadah anak dan remaja. Perkembangan anak dan remaja yang pesat sehingga membutuhkan perencanaan penggunaan ruang kebaktian. Juga ada kegiatan wanita, yaitu paduan suara yang dipimpin oleh Ibu Nuri Adiwiyata. Saat itu surat-surat tanah hak milik gereja yang dahulu berupa surat jual beli dari keluarga Bapak Karman dapat mengesahkan surat tersebut. Pada tanggal 30 Mei 1975 telah dilakukan sertifikat dengan nomor 1298 menjadi hak milik gereja. Tahun 1990, masa jabatan Pendeta Nuri Adiwiyata telah berakhir. Beliau dipindahkan tugas. Sudah selama 16 tahun lamanya Pendeta Nuri mengembangkan GKJW Jemaat. Bapak Pendeta Stefanus Heli Sahwan STH. Bapak Pendeta Heli melakukan pemugaran rumah kapanditan untuk sementara. Keluarga Pendeta Heli tinggal di rumah Bapak Suwarno. Pada 17 September 1997, Bapak Pendeta Heli mengurus hibah tanah yang kemudian didapatkan surat akta hibah tanah yang diproses menjadi sertifikat oleh Badan Pertahanan Nasional. Pada 9 Desember 1997, GKJW Jemaat Madiun menjadi pemilik sah sertifikat hak milik yang dicatatkan memiliki tanah seluas 356 meter. Pada tahun 1996, Majelis Agung menugaskan Bapak Pendeta Saki Prayitno selama kurang lebih 1 tahun. Beliau melayani penggembalaan warga jemaat di lereng Wilis dan Madiun hingga 5 Oktober 1997. Pada 21 September 1997, masa tugas Bapak Pendeta Heli telah usai dan akan melanjutkan ke GKJW Tulang Bawang, Malang. Pendeta Rudi Sewoyo STH. Pada 28 September 1997 dilantik untuk melaksanakan tugas pelayanan di GKJW Jemaat Madiun. Perencanaan pemugaran gedung gereja dilakukan pada tahun 1999 bersama dengan PHMJ Madiun. Dengan alasan pemugaran sudah tidak memadai kapasitas dalam menampung warga pada saat kebaktian hari Minggu. Banyak yang duduk di luar gereja, di depan, dan juga di samping. Selanjutnya, fasilitas-fasilitas pelayanan gereja tidak memadai. Tidak adanya ruang rapat, tidak adanya ruang pertemuan dan perpustakaan, juga ketiadaan tempat parkir. Kemudian, tampilan gereja perlu diperbaharui karena dianggap ketinggalan zaman. Pada tahun 2001, PHMJ menunjuk panitia pembangunan gereja. Oktober tahun 2000, Majelis Agung menugaskan Bapak Pendeta Ruworo Suwito STH untuk melayani jemaat di lereng Wilis dan tinggal di rumah kapanditan di Pepantan Kresek. Bapak Pendeta Condro F. Kajito STH. Setelah berakhirnya tugas Bapak Pendeta Rudi pada 14 September 2003, MA menugaskan Bapak Pendeta Condro menjadi pendeta GKJW Jemaat Madiun dan dilantik pada tanggal 18 September 2003. Bapak Pendeta Condro meneruskan program rencana pemugaran gereja bersama PHMJ dan membentuk tim. Karena pada saat itu Bapak Sujarwosom sebagai ketua mengalami sakit, beliau memberikan surat tugas kepada ketua satu panitia yaitu Bapak Triwidodo.
Pada tanggal 5 Mei 2005, Bapak Condro bersama tim mengadakan perencanaan peletakan batu pertama pembangunan yang direncanakan tepat pada hari kebangkitan Tuhan Yesus. Namun sayang, MA sudah mengutus Bapak Condro untuk menjadi sekretaris Majelis Agung sebelum beliau sempat melaksanakan peletakan batu pertama. Bapak Pendeta Condro F. Garjito berakhir tanggal 10 Juni 2004 sebagai Pendeta GKJW Jemaat Madiun. Pendeta Luffy Eko Yunanto STH sebagai Pendeta Konsulen. Setelah berakhirnya masa tugas Bapak Condro dan kekosongan kurang lebih 1 bulan, sebagai penggantinya MA melalui Majelis Daerah Madiun menugaskan Pendeta Luffy STH untuk mengembalakan Jemaat Madiun sebagai pendeta konsulen. Bapak Luffy dilantik pada tanggal 15 Agustus 2004 dan saat itu masih bertugas di GKJW Jemaat Ngawi sebagai pendeta baku. Pada masa tugas beliau bersama PHMJ dan panitia pembangunan juga meneruskan perencanaan pembangunan. Pada tanggal 5 Mei 2005 dilaksanakan peletakan batu pertama bersamaan dengan kebaktian kebangkitan Tuhan Yesus. Sejak saat itu sudah mulai penggalian fondasi gedung dengan pemugaran bagian samping dan belakang. Pada tanggal 4 September 2005, masa penugasan Bapak Pendeta Luffy Eko Yunanto sebagai pendeta konsulen berakhir. Bapak Pendeta Dr. Andes Daru Prasangko SSI. Setelah berakhirnya masa tugas pengembalaan Pendeta Musa Samuel berakhir, Majelis Agung menugaskan Bapak Pendeta Daru Prasangko SSI untuk mengembalakan jemaat GKJW Jemaat Madiun. Sebelumnya, Bapak Pendeta Daru Prasangko bertugas di Jemaat GKJW Jemaat Sambirejo Kediri. Pada tanggal 4 September 2005, beliau dilantik menjadi Pendeta GKJW Jemaat Madiun. Dalam program pelayanan di saat Bapak Pendeta Daru Prasangko di Jemaat Madiun, ada sedikit perubahan dalam tata pelayanan pengembalaan, yaitu dengan diadakannya sistem pengembalaan atau pendampingan 1-8 dan maksud satu anggota majelis atau penatua, diaken, guru Injil mendampingi lebih kurang 8 keluarga dalam kehidupan sehari-hari di samping tugas penatua dan diaken secara umum. Melalui pendampingan tersebut diharapkan warga lebih mendapat perhatian dari majelis jemaat dan majelis jemaat akan mengerti pergumulan warga. Kelompok kecil 1-8 ini diharapkan ke depan dapat terbentuk kelompok kecil. Tugas diawali dengan penyampaian undangan perjamuan kudus Natal 2005 dan sekaligus persiapan perjamuan kudus. Hal ini dilakukan sampai sekarang. Dan tidak hanya itu saja, melalui pendampingan penatua dan diaken juga dilakukan pembinaan-pembinaan dengan materi yang sudah ditentukan oleh majelis jemaat. Pada sidang majelis jemaat Madiun pada tanggal 25 September 2005 bertempat di Blok Tembangan, dipergumulkan tentang penambahan tenaga khusus untuk pengembalaan di daerah lereng Wilis. Untuk itu, diputuskan untuk mengusulkan kepada majelis daerah agar menetapkan dan melantik Saudara Darmadi dari Pepanan Gresik menjadi guru Injil GKJW Jemaat Madiun. Dengan kekhususan tugas pengembalaan Pepanan di daerah lereng Wilis, usulan diterima dan pelantikan dilakukan oleh majelis daerah pada tanggal 11 Desember 2005 bersamaan ulang tahun GKJW yang ke-74. Untuk penyelesaian pembangunan gedung gereja yang sekarang pada tahun 2006 telah menyelesaikan untuk ruang ibadah anak, perpustakaan, dan konsistori. Maka Bapak Pendeta Daru mengajak warga untuk bersama-sama ikut ambil bagian mendukung melalui persembahan persepuluhan yang dikhususkan untuk pembangunan gedung gereja. Untuk mengajak warga, Bapak Pendeta menyampaikan surat Gembala 1 dan surat Gembala 2 kepada warga. Surat Gembala 1 isinya tentang ajakan untuk menyelesaikan pembangunan gedung gereja dan pergumulan tentang persembahan persepuluhan sebagai salah satu solusi selain arisan pembangunan yang telah berjalan dan penggalian dana melalui para donatur. Surat Gembala 2
berisi ajakan untuk merealisasikan dalam kegiatan nyata melalui persembahan persepuluhan yang dikhususkan untuk pembangunan gedung gereja. Pelaksanaan persepuluhan dilaksanakan mulai bulan Juni 2006. Bapak Pendeta Ardi Cahyo Wibowo resmi bertugas melayani Jemaat GKJ Madiun pada tahun 2016. Pada masa pelayanan Bapak Pendeta Ardi, pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Oleh karena itu, dibuatlah kebijakan-kebijakan baru dalam bergereja selama masa pandemi. Ibadah minggu yang biasanya dilaksanakan di gereja secara offline harus berubah menjadi online. Warga jemaat beribadah online menggunakan tuntunan dari YouTube Majelis Agung. Kebijakan new normal juga diaplikasikan dengan penataan 50% kapasitas ruang ibadah, penggunaan masker, serta bergantinya jam kebaktian minggu siang dari jam 9 ke jam 10 supaya ada rentang waktu untuk melakukan disinfektan. Sekolah minggu di masa pandemi dilakukan secara online melalui Zoom. Pada saat pandemi, Kapanditan GKJ Madiun juga berpindah dari yang bertempat di gereja ke rumah Kapanditan baru. Saat rumah Kapanditan masih dibangun, keluarga Pendeta Ardi tinggal di rumah salah satu warga yang disewakan. Kurang lebih 1 tahun sebelum Bapak Ardi selesai bertugas di GKJW Madiun, rumah Kapanditan yang baru bisa diresmikan dan dapat ditinggali. Gereja Golang berpindah ke tempat baru yang berada di depan gereja lama. Pada masa pelayanan Bapak Ardi, GKJW mendapat hibah dana dari salah satu gereja di Korea. Kemudian hibah dana tersebut digunakan untuk pemugaran gereja Kepel. Bapak Ardi selesai bertugas melayani jemaat GKJ Madiun pada tanggal 8 Januari 2023. Saat ini, GKJW Jemaat Madiun dilayani oleh Bapak Pendeta Bram Karismatius yang resmi bertugas di awal tahun 2023